Halo, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT. Kali ini kita akan bahas soal PBM. Saya akan mencoba membahas satu paket soal, teman-teman. Namun nanti barangkali untuk videonya barangkali akan nanti lihat waktunya ya. Entah akan saya posting satu video full atau dibagi dua, tergantung durasinya. Khawatir terlalu lama ya teman-teman. Oke, kita akan mulai saja langsung pembahasannya. Oke, nomor 1. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya ucapkan semangat ya untuk teman-teman yang akan melakukan tes SNBT. Bagi yang belum, semangat dan terus belajar berjuang teman-teman. Kemudian bagi yang sudah melakukan tes, silahkan kalian perbanyak berdoa. Semoga ya apapun yang terjadi saat tes, semoga itu membawa kabar baik untuk kalian. Apapun yang nanti hasilnya, saya harap itu adalah kabar baik untuk kalian. Menjadi hasil yang terbaik untuk kalian. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Nomor 1. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, oke, saya sempat membahas video tentang judul. Kalau cari judul itu coba cari gagasan utamanya ya. Oke. Untuk penjelasan pada video ini saya tidak akan terlalu rinci ya teman-teman untuk pembahasannya. Jadi kalau kalian mau tonton secara detail pembahasan tentang judul, silahkan cek videonya di video saya yang lain ya, yang khusus bahas tentang judul. Oke, kita cari gagasan utamanya paragraf pertama. Karena nggak ada di tengah ya, informasinya nggak ada ciri kata yang di tengah, kita cari yang di awal aja. Berarti ini industri perfilman itu adalah predikatnya, kemudian sektor yang terjatuh cukup dalam ya akibat pandemi ini bisa jadi pelengkapnya. Berarti informasinya itu ngomongin tentang apa? P1 itu tentang industri perfilman dan akibatnya ya, dan akibat pandemi ya. Oke, gitulah kita sederhanakan begitu. Kita lihat paragraf yang kedua sekarang. Ketidakpastian distribusi film juga, ini predikatnya kan, ini melanda, ini S, ini P, ini Hollywood ya. Nah, oke, ini O-nya ya. Mengapa predikatnya di kalimat pertama? Karena tidak ada ciri kata yang di tengah teman-teman, yaitu bahwa, namun, sama, akan, tetapi. Kalimat kedua itu berarti tentang ketidakpastian distribusi film ya, distribusi film di Hollywood gitu. Kita cek paragraf yang ketiga. Sekarang paragraf ketiga apa? Ada ciri kata di tengah gak? Gak ada ya. Kondisi di atas sedikit berbeda. Kondisi di atas sedikit berbeda dengan perfilman di Korea Selatan. Ini kondisi perfilman di Korsel. Nah, oke. Sekarang kita gabungkan aja P1, P2, P3. Digabungkan membentuk judul yang mana? Kita cek ya. Ini bukan kan? Gak ngomongin jadwal kan secara keseluruhan itu. Yang D, perilisan. Gak perilisan juga ya. Ini salah berarti. Pengaruh COVID terhadap industri film di Korea Selatan. Apakah hanya di Korea Selatan? Enggak ya teman-teman. Itu paragraf ketiga doang. Korea Selatan itu jadi salah. Menurunnya profit film di Hollywood, apakah ngomongin tentang menurunnya profit? Enggak juga kan? Karena tadi kondisi ketidakpastian sama industri film akibat pandemi secara umum. Berarti ini salah. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang A, teman-teman. Mengapa? Karena nih, kabar industri perfilman, semuanya itu informasi tentang industri perfilman kan? Selama pandemi kan? Betul, selama pandemi? Betul ya, semuanya itu lihat di paragraf ketiga saat COVID gitu kan. Di paragraf pertama juga saat COVID ya. Paragraf ketiga pun sama karena itu melanjutkan dari paragraf pertama ya. Begitu. Jadi judul yang tepat itu yang A. Seperti itu cara mengerjakannya soal yang pertama. Kita lanjutkan. Biar cepat ya, kita lanjutkan. Nomor 2, manakah di bawah ini kalimat yang mengandung makna denotatif dari kata terperosok? Oke, makna denotatif dari kata terperosok. Makna denotatif itu makna yang bagaimana? Makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya. Sebenarnya itu gimana? Sesuai KBBI ya. Oke, terperosok itu apa? Jatuh kan?
Artinya itu jatuh kan, terperosok itu, jatuh ke dalam lubang itu. Nah, kita cari aja di mana kata jatuh ya, di mana kata jatuh terdapat, di mana kata jatuh pada opsi berikutnya. Kita cari aja pada opsi di mana yang terdapat kata jatuh. Yang mana jawabannya? Yaitu yang A ya. Ini ada kata terjatuh. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu cara mengerjakan soal yang kedua tentang makna denotatif. Berikut merupakan kesalahan penulisan bentukan kata pada bacaan di atas. Oke, soal berikutnya tentang proses bentukan kata. Salah satu proses bentukan kata itu yaitu pengimbuhan ya teman. Ya. Salah satu proses pembentukan kata itu caranya dengan pengimbuhan di dalam bahasa Indonesia. Di sini opsi yang A. Opsi yang A salah atau benar? Yang A itu benar ya, imbuhan pe ya, imbuhan pe ditambah kata film tambah an. Berarti ini udah benar, harus ditulis gabung ya. Oke, harus ditulis digabung. Karena ini bukan yang maknanya itu demi ya. Jadi ini namanya imbuhan pe-an, jadi harus ditulis digabung. Kata ditutup seharusnya ditutup. Nah, di itu kan ada kata, di itu ada yang imbuhan, ada yang preposisi. Cara ngeceknya itu gimana? Ubah aja ke me. Ditutup bisa diubah ke me, bukan? Bisa kan, yaitu menutup. Nah, kalau bisa diubah seperti ini berarti harus ditulis digabung seperti ini. Karena ini namanya itu apa? Namanya itu imbuhan, prefix ya, awalan. Jadi jawabannya berarti yang B ya. Oke, ketidakpastian ya. Kalau ke an ditambah gabungan kata tidak pasti, harus digabung teman, harus bukan yang ini harus digabung ya. Memproduksi, nah imbuhan me ditambah KTSP itu kan harusnya luluh ya. Nah, kecuali teman-teman, kecuali kalau ditambah yang imbuhan ganda, konsonan ganda, kecuali ditambah konsonan ganda, kata yang diawali konsonan ganda. Contohnya kata yang diawali konsonan ganda itu apa? Me tambah kata apa? Produksi. Nah, di sini kan ada konsonan ganda kan? Me tambah kata PR nih. Kecuali konsonan ganda seperti ini berarti tidak luluh teman-teman. Jadi penulisan yang benar itu harus tetap ada P-nya, memproduksi. Ya, begitu. Kalau normalnya itu kan kayak gini. Me tambah kata pukul misalkan. P-nya kan hilang ya. Jadi apa? Jadi memukul. Kalau katanya itu, kata dasarnya itu ada konsonan ganda seperti kata PR pada kata produksi, itu tidak luluh ya, harus ditulis memproduksi gitu. Yang terakhir dilansir itu ini udah benar ya, jangan diubah jadi seperti ini. Jadi yang tepat itu berarti kata ditutup ya, seharusnya ditulis ditutup, harus digabung gitu tanpa spasi. Oke, itu jadi jawabannya B yang kedua. Yang ketiga. Sekarang kita lanjut nomor 4. Perbaikan tanda baca yang tepat untuk kalimat 9 adalah kalimat 9 ya. Di sini, di sini udah ada banyak opsi ya teman-teman. Yang pertama kita lihat akibatnya. Kalau misalkan ada konjungsi atau keterangan di awal itu harus ada koma ya. Di sini harus koma. Jadi ini udah benar. Menghilangkan tanda koma setelah kata reporter. Nah, ini seperti dilansir oleh oleh Hollywood Reporter ini, karena di sini keterangan juga ini harus koma, jadi jangan diubah ya, jangan dihilangkan, jadi ini salah ya. Terus menambahkan tanda hubung di antara frasa ke-25 ya, ini ke-25. Nah, di antara salah satu fungsi dari tanda hubung itu atau strip yang kalian ketahui namanya ya, nama lainnya, yaitu menghubungkan antara kata atau huruf ya, menghubungkan menghubungkan ya huruf dengan angka. Contohnya itu seperti ini. Ke-25 itu kan huruf nih, huruf E ditambah angka 2 kan, karena itu harus diberi tanda hubung kayak gini. Ke-1 misalkan, ke-70 misalkan, ke-1, ke-2 gitu harus ada tanda hubungnya. Kayak gitu ya untuk opsi yang C. Jadi jawabannya yang C ini. Oke. Karena apa? Kenapa sih harus ditulis gabung seperti ini? Karena ini itu kan kalau ditulis
menggunakan kata kayak gini kan, ke 70 kan. Ini kan digabung kan, ke sama 7-nya gitu. Harus ditulis satu kata gitu, membentuk satu kata. Karena itu ketika tidak ditulis dengan kata, yaitu ditulis kayak gini, berarti harus digabungkan. Biar beda di antara ini, 14 miliar. Ini kan bukan, kalau ditulis menggunakan kata itu bukan digabung ini kan. 14 misalkan miliar, nggak digabung gini kan. Karena itu nggak perlu pakai tanda hubung, teman. Di tanda hubung itu untuk menandai bahwa katanya itu merupakan satu kesatuan, ya, merupakan satu kesatuan. Oke. Dan yang terakhir pun ini salah ya, yang menghilangkan tanda titik setelah kata bioskop. Mengapa? Karena ini wajib titik ya. Kalimat itu kalau nggak ada tanda baca tidak sah jadi kalimat gitu. Oke. 5. Berdasarkan teks di atas, manakah kalimat yang termasuk ke dalam kalimat tidak baku? Oke, kita akan cari kalimat yang tidak baku yang mana. Jawabannya kalimat keberapa? Jawabannya itu kalimat ke-9 ya, teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada kata tidak baku, yaitu kata kredit ya. Kredit itu salah ya. Yang benar itu apa? Kredit. Begitu. Ini yang benar. Yang lainnya itu sudah aman ya. Yang lainnya itu sudah aman. Jadi kita akan langsung aja untuk cek soal yang lainnya. Oke. Jadi untuk soal ini berdasarkan teks di atas, manakah kalimat yang termasuk ke dalam kalimat tidak baku, yaitu terdapat pada kalimat ke-9 ada penggunaan kata tidak baku, yaitu kredit yang seharusnya kredit gitu ya. Oke. 16. Pada paragraf ketiga, kalimat yang dapat dihilangkan tanpa mengganggu keutuhan teks adalah kalimat. Nah, berarti kalimat seperti ini tuh, kalimat yang dapat dihilangkan itu berarti kalimat yang sumbang ya. Kalimat yang sumbang itu apa? Kalimat yang tidak nyambung dengan gagasannya. Tidak nyambung. Berarti kita cek aja di paragraf ketiga itu. Pada paragraf ketiga itu gagasan utamanya apa? Oke, kita cek ya. Kita cek paragraf ketiga. Gagasannya tentang apa? Berarti ini kan paragraf ketiga. Oke, kita baca. Kayak kondisi yang membosankan dan berkepanjangan ini S-nya, berisiko membuat anak dan memengaruhi kesehatan mentalnya. Berarti ini ngomongin tentang kondisi membosankan, berisiko membuat anak stres dan memengaruhi kesehatannya ya. Terus kalimat berikutnya kira masih nyambung nggak? Jadi jangan tanya lagi bagaimana perasaan mereka. Berarti ini masih nyambung kan? Masih nyambung ya? Masih menjelaskan kalimat sebelumnya, ngomongin tentang perasaan anak ya. Oke. Yaitu bisa terganggu tadi karena kondisi yang membosankan. Terus kalimat berikutnya, hasil survei ada apa dengan COVID ADC 19 ya, oke, tahun 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menyebut apa? Anak, ini ya, informasi anak di Indonesia lebih mudah terkena stres dibanding anak laki-laki ya. Anak perempuan di Indonesia lebih mudah terkena stres 14% dibanding laki-laki 10%. Ini ngomongin tentang kondisi stres ya pada anak ya. Masih nyambung berarti. Kalimat 15, anak paling sering merasakan gejala emosi tertekan, mudah marah, sering. Nah, ini masih nyambung juga ya. Oke. Kalimat 20, anak perempuan biasanya lebih dekat dengan ibunya. Nah, apakah ngomongin tentang ini kedekatan anak dengan ibunya teks lain itu? Enggak kan ya? Berarti ini kalimat 16 yang salah teman-teman. Karena yang lain itu ngomongin tentang gejala stres ya yang dialami anak. Oke, dari apa? Dari kondisi yang membosankan dan berkepanjangan. Berarti kalimat yang tidak nyambung itu atau kalimat sumbang itu kalimat bukan 13, kalimat ke-16. Begitu ya, tinggal tulis saja di lembar jawabannya. Nomor 7. Soal berikutnya nomor 7. Kalimat yang mengandung makna denotatif dari pagebluk. Oke, ini makna denotatif lagi. Tadi kita sudah bahas makna denotatif itu makna yang sebenarnya sesuai dengan KBBI. Pagebluk itu maknanya apa? Pagebluk itu maknanya wabah ya, wabah penyakit. Nah, kita cari aja di kalimat keberapa yang ada kata wabah. Kita baca kalimat keempat terlebih dahulu. Kalimat keempat, aturan jaga jarak. Oke, mengakibatkan berubahnya pola kegiatan anak. Gak ada kata wabah. Kita lanjutkan kalimat kelima, di masa normal hari-hari mereka diisi oleh wisatawan. Oke, nggak ada juga kata wabah. Kalimat keenam ya,
Kita cek. Belajar di ruang kelas, pulang bersama kawan sambil belajar, membeli jajanan dan main di pelataran rumah, menunggu hingga maghrib tiba. Oke, gak ada juga. Kalimat ketujuh. Kini dalam kondisi wabah, nih ada kata wabah ya, berarti kalimat ketujuh jawabannya untuk soal ini. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Soal nomor 8. Berikut merupakan bentukan kata yang tidak tepat adalah, nah proses pembentukan kata itu tadi adalah proses pengimbuhan ya teman-teman. Proses pembentukan kata itu merupakan proses pengimbuhan. Kita cari aja proses pengimbuhan mana yang tidak tepat. Oke, kalau kita lihat di sini bentukan yang salah itu opsi A ya, terlihat langsung karena opsi A itu imbuhan me ditambah kata pengaruh, ditambah kata pengaruh ditambah i ya. Harusnya me ditambah yang awalannya p dan tidak ada itunya ya teman-teman, tidak ada konsonan ganda, berarti harusnya itu luluh. Jadi harusnya mengaruhi kayak gitu. Oke. Jadi me itu luluh itu dengan huruf K, T, S, dan P ya teman-teman. Tadi sudah dibahas kecuali yang ada konsonan ganda. Jadi jawabannya yang A. Oke, begitu. Selanjutnya nomor 9. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, oke, kita cari judul kembali di sini karena judul berarti kita cari dari gagasannya. Kita cari gagasan pada, ini ada 2 paragraf. Kita cek yang di tengah dulu teman-teman. Ada ciri kata yang di tengah nggak? Ciri kata di tengah itu ada bahwa, namun, sama, akan, tetapi. Kalau tidak ada, kita cek yang di awal aja. Oke. Pada tahun 2006 terjadi kasus yang cukup ramai dibicarakan ini karena tidak ada ciri kata di tengah, kita di awal aja. Apa? Yaitu pemalsuan air dalam kemasan botol. Nah, kalimat ini itu sebetulnya kurang efektif ya teman-teman. Tapi karena di sini konteksnya itu bukan tentang soal kalimat efektif, jadi tidak masalah ya. Kita pahami aja isinya. Jadi harusnya di sini tuh karena ada keterangan, di sini harus ada koma. Terjadi itu bisa jadi predikatnya. Kasus yang cukup ramai dibicarakan di India itu ini bisa disebut S-nya, ya. Oke. Jadi bisa berpola PS ini. Awal bentuk awal itu gimana? Kasus yang cukup ramai dibicarakan di India. Nah, kasusnya itu apa? Ini keterangan tambahannya nih. Pemalsuan air dalam kemasan botol terjadi. Nah, berarti informasi utamanya itu kalau kita cari gagasannya dari kalimat ini apa? Kasus pemalsuan air botol ya, air botol dalam kemasan, gitu ya, terjadi. Nah, terjadi di India, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti gagasannya. Kemudian paragraf yang kedua apa? Kasus semacam ini tidak hanya terjadi di India, tetapi juga di Indonesia. Jadi kasus ini itu terjadi di Indonesia juga nih. Bisnis ini akan menelan banyak korban. Nah, ini tentang apa? Tentang kasusnya itu kasus terjadi di Indonesia ya. Dan kalau kita baca ya ini ya, informasi tambahannya itu dia itu bisnis ini bisa menelan korban ya. Tidak hanya itu, pelaku bisnis air botol memasukkan bahan kimia ya. Ini tentang bahayanya kan. Kasus terjadi di Indonesia ya. Kasus tadi tentang pemalsuan air botol. P keduanya itu pemalsuan air botol terjadi juga kan di Indonesia, terjadi di Indonesia. Dan bahayanya kalau kita baca kalimat penjelasnya. Apakah judul itu bisa ditambahkan dari kalimat penjelas? Bisa, tentu sangat bisa ya teman-teman. Jadi gagasan utama kalau mau dilengkapi kalimat penjelas ya nggak apa-apa. Namanya kan judul yang bisa mencakup keseluruhannya seperti itu. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang mana? Apakah pemalsuan air botol di India? Ini salah ya, karena bukan hanya di India. Bahaya air minum, kita tidak ngomongin tentang bahaya air minum, tetapi tentang pemalsuan air botol ya. Karena informasi ini, pemalsuan air botol itu ada di kalimat paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi yang B salah juga. Air minum botol palsu menimbulkan banyak korban. Ingat ya teman-teman, air minum botol palsu menimbulkan banyak korban. Nah, informasi utama itu bukan ngomongin ini ya, tapi harus tentang pemalsuan ya.
informasi yang dibahasnya itu tentang pemalsuan air minum dalam botol gitu ya. Jadi ini nggak disebutkan kan, berarti salah ya. Informasi yang selanjutnya, waspada, ini kan disebutkan pemalsuan air minum dalam kemasan botol. Ini informasi utamanya, ini harus ada. Terus waspada apakah bisa masuk? Bisa ya, karena informasi kedua paragraf ini kalau kita baca ini ngomongin tentang bahayanya kan. Berarti kita bisa bersinonim tuh dengan waspada ya. Bisa berasosiasi dengan kata waspada. Berarti ini ada kemungkinan jawabannya. Yang bisnis curang pemalsuan air minum di Indonesia. Lihat, ini salah ya. Di sininya udah benar, tapi di sininya salah. Salah ya. Berarti ini bukan jawabannya. Ini sama dengan opsi yang A. Jadi, untuk menjawab soal judul seperti ini, teman-teman, informasi utamanya itu kayak ini ya. Informasi utama itu kan pemalsuan air minum dalam kemasan botol, itu harus ada ya. Harus ada. Jadi nanti pas ketika kalian udah selesai mencari informasinya itu, kayak ini kan, udah ketemu ya. Udah ketemu informasinya tentang apa, kalian tandai dulu aja di opsi. Di opsi mana kata tersebut ada ya. Karena itu jawabannya opsi yang D ya. Waspada pemalsuan air minum kemasan botol. Karena kata kunci yang ini hanya ada di opsi yang D yang tepat. Opsi yang A dan E tidak tepat ya. Karena terjadi di Indonesia sama di India saja gitu. Nomor 10. Berdasarkan teks di atas, manakah di bawah ini kalimat yang mengandung kata denotatif dari kata curang ya? Curang. Di mana yang ngomongin kecurangan? Nah, karena curang itu harusnya kalian paham kan ya. Curang itu apa? Tidak jujur, berarti kan licik, seperti itu. Di opsi yang mana? Ini, biasanya pembeli mengabaikan sel di kemasan botol ya. Sel itu pelindungnya berarti ya. Kalau mengabaikan itu berarti apa? Tidak hati-hati kan, atau tidak hati-hati ya, atau tidak peduli itu. Berarti bukan ini. Pada tahun 2018 kasus yang sama terjadi di India. Ini gak ada yang menunjukkan kecurangan juga. Kalimat berikutnya, bisnis ini rupanya tak jua hilang meski belasan tahun berlalu. Ini gak ada juga yang menyatakan kecurangan. Gak ada kata curang di situ ya. Bisnis kasus macam ini tidak hanya terjadi di India, tapi juga di Indonesia. Ini tidak ada yang mengatakan atau tidak berisi kata curang juga ya. Selanjutnya berarti jawabannya E ya. Nah, coba kita lihat kecurangannya itu di bagian mana. Apalagi penjual tidak jujur. Nah, berarti ini kan tidak jujur. Ya, ini kata lain dari ya, penjual tidak jujur itu berarti kata lain atau bersinonim kan dengan kata curang ya. Sudah tahu cara membuat botol dan segel tutup botol terlihat seperti baru. Nah, ini kan makna dari kecurangan ya, atau bentuk dari kecurangan. Karena itu jawabannya berarti yang E. Begitu, teman-teman. Oke, ini adalah bagian pertamanya untuk pembahasan satu paket soal PBM. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. See you.